seperti virus dapat menjadi resisten terhadap obat antibiotik. Karena terlalu banyak saya manipulasi, betul? Nah, jagoan juga virusnya. Nah, dia punya sistem tersendiri. Dia buat dirinya resisten terhadap all kind of antibiotik. Ini kedua, mempengaruhi lingkungan yang dapat meningkat resistensi bumi. Jadi karena saya membuat itu seperti saya juga dalam tanaman dan sebagainya. Dan makhluk-makhluk itu makhluk seluruhnya tanaman binatang, tapi saya akan bedakan satu tanaman satu makhluk karena asal usulnya berbeda. Nah, itu dari asal usul sama DNA, tetapi lingkungannya berbeda. Dan satu protein yang lain juga different kind of system. Tapi di dalam hal ini bisa terjadi misalnya lingkungan itu fungi-fungi yang jamur-jamur itu jadi resisten, jadi itu mengganggu agroindustrinya. Dan maafkan masalah ini karena menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan dan sebagainya. Saya dan sebagainya. Manusia itu hati-hati. Tiba-tiba dia jadi arogan, dia sangat dirinya sudah bisa bersaing dengan Tuhan. Itu waktu saya buktikan bahwa itu pos. Nah, saya kerjakan. Di masa ini tidak ada satu kebijaksanaan pun yang dapat menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan filsafat dan ekonomi. Apakah masalah ekonomi ataupun masalah politik? Sama-sama. Nasib manusia pada waktu ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia mengembangkan, menerapkan, mengendalikan, dan menguasai teknologi. Karena itu, ilmu terapan dan ilmu dasar. Sinergi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk MAA, mekanisme alam anorganik, dan produk MAU, mekanisme alam organik yang tadi saya perlihatkan contoh-contohnya dari perangkat keras hardware. Kolibri itu saya betul, pesawat saya betul. Perangkat lunak software. Softwarenya ada program yang ada pada DNA kolibri. Software yang ada program dalam software dari pesawat terbang lain. Software itu perangkat pemikiran. Brainback dari manusia yang merekayasanya. Kalau di sini saya bisa mengatakan ya, kita mengatakan dari Tuhan yang Maha Esa yang merekayasa melalui evolusi, atau dengan semboyan yang lain, iya dari geniality. Jadinya alam semesta yang dalam 4 miliar tahun dari 2 klorofil dan bakteri yang kembangkan dalam 4.000 tahun, lebih dari 1 juta yang digolongkan pakai putih pada mana dia digolongkan bukan nama dan setengah juta dan hanya yang unggul serba. Semua contoh biologi adalah hasil integrasi. Saya garis bawah integrasi. Semua adalah hasil integrasi dan hardware, software, dan dunia. Tidak mungkin hanya hardware berjalan sendiri. Tidak mungkin hardware dan software hanya berjalan sendiri. Hardware, software, brainware harus dikoordinir, disinergikan, sinergi positif harus diorder. Di situ keterampilan manusia ini. Dan tidak bisa dipelajari buat bakat dalam kehidupan Anda dan dari pengalaman Anda. Jangan berakumulasi. Tidak dari power. Kalau semudah demikian yang menentukan nasib seseorang atau bangsa ada legitimasi, maka di dunia ini tidak ada yang miskin. Tidak ada siapa saja. Lalu dia katakan dia semua Pak. No way. No.
tidak akan dan tidak pernah terjadi. Legitimasi is interesting. Wawasan is interesting. Tapi, can you do it? How? Buktikan. That's the question. Semua contoh produk di atas adalah hasil integrasi dari perangkat keras, lunak, dan pemikiran, memanfaatkan logik variabel bumi, baik dalam mentransfer maupun mengabadikan informasi. Saya tadi bagaimana manipulasi DNA transfer, mengabadikan teknologi. Mana masih harus kembali sama saja dengan bersangkutan. Saya transfer, saya keluar, saya kembangkan lebih baik dari sebelum. Pada akhirnya, sinergi jaringan energi dengan jaringan informasi yang menentukan. Makin canggih suatu produk MAA atau produk MAO, makin sedikit energi yang dibutuhkan, karena makin jelas dan singkat informasi yang diberikan untuk perubahan yang dikehendaki. Berdasarkan filsafat, kualitas tinggi, risiko dan biaya rendah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tepat waktu. Apa yang dikehendaki harus tercapai agar supaya kelangsungan hidup atau eksistensi suatu sistem dapat diamankan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara individu atau dalam suatu kelompok individu dalam rangka mempertahankan kesinambungan hidup dan keturunan. Sebagai contoh misalnya, dapat dipelajari pada kehidupan burung bangau yang pada musim panas mencari makanannya di Eropa Utara dan pada musim dingin terbang ke Afrika Utara di mana makanan masih ada. Oleh karena itu sayap burung bangau secara evolusi berubah bentuknya menjadi lebih baik secara aerodinamik karena memiliki gaya penahan bidesan atau resistance yang lebih kecil dengan gaya angkut orsifat lift yang lebih besar. Ternyata burung-burung bangau sejenis dalam perjalanannya dari utara ke selatan atau sebaliknya terbang berkelompok dengan formasi V, satu di depan dan yang lain di jarak tertentu di belakang untuk memanfaatkan turbulensi yang telah terjadi akibat gerakan sayap burung depan dan di depan. Hasil pengalaman tersebut diabadikan dan terus dikembangkan dalam informasi pada DNA dalam kromosom burung bangau. Ternyata kehidupan di dalam air, khususnya di samudra, ikan lumba-lumba, ikan paus juga berperilaku seperti burung bangau. Kita mengetahui di Eropa dibuat percobaan, dikasih sensor pada burung bangau yang datang dari selatan, landing, kasih sensor. Terus diikuti dengan satu ikan sensor. Kelihatan yang di depan itu lebih cepat itu denyutan dibanding dia kerja. Yang di belakang yang menikmati turbulensi menang. Langsung juga dilihat bahwa ada ganti. Kalau ada sensor dia diberikan, dia mulai cari. Kelihatan getarannya udah lelah. Itu set diganti yang di belakangnya set maju ke depan. Kalau situ berapa? Itu ekstrim. Dan jaga benar. Pengalaman burung bangau ini juga telah dimanfaatkan pada formasi terbang pesawat tempur dari Pangkalan ke Medan Pertempuran untuk menghemat bahan bakar sehingga masih cukup energi untuk bertempur. Sekarang, saya rasa dalam penghematan energi pula, sebenarnya formasi terbang Boeing atau Airbus dapat dilaksanakan secara berkelompok, terbang misalnya dari Jakarta ke Frankfurt, satu-satu ke kelompok aja non-stop.
yang di depannya yang mengambil batu itu kepada jalan-jalan tertentu di pasar jalan. Itu saya tidak baca di literatur. Saya coba buat catatan ini mungkin dilaksanakan. Karena waktu saya pelajari itu saya bilang, Nobel, bagaimana kita laksanakan kalau mengenai meroketil harga itu? Ya, betul aja terbang. Don't be shocked. Anda bisa menghemat sampai setengahnya kali. Jadi cost turun. Dan bisa saja Boeing atau Airbus 380 di depan besar dan banyak punya juga saja kita punya sensor, kita pakai bisa elektronik bahwa distance jarak antara pesawat masing-masing itu diatur bisa. Nah, itu dan mungkin saya tidak akan alami, mungkin Anda atau cucu saya, tapi ya itu jangan problem. Mungkin nanti saya dibuka karena saya terpaksa sih baca demikian karena diminta oleh Pak Rektor dan Bapak-Bapak untuk memberikan orasi yang begini. Saya bilang gimana sih orang yang hidupnya dari teknologi suruh berfilsafat. Tapi dengan alasan bahwa filsafat dan teknologi itu bukan dari sumber dari alam, tapi dari manusia, pemikiran, esok. Jadi, namun tentunya safety pesawat harus terjamin. Hadirin yang Big Bang terjadi kurang lebih 13 sampai 14 miliar tahun yang lalu. 13 sampai 14 miliar tahun yang lalu. Itu ada bukan yang tadi itu masanya begitu padat sehingga panasnya energi cahaya tidak bisa keluar karena semua disedot oleh gravitasi tersebut sampai terjadi ledakan ke seluruh dunia dalam ruangan yang temperaturnya minus 273 derajat. 13 sampai 14 miliar tahun lalu. Saya bilang sampai. Karena aja saya baca tahun itu tulis 13,7 tahunnya dari mana sih? Pakai begitu-begitu. Memang begitu dengan kecepatan cahaya dan bintang dan sebagainya. Para bisa menghitung. Itu oke. Tapi kalau saya bilang 13 sampai 14 tahun, ya boleh. Sedangkan kehidupan di planet ini baru saja sejak 4 miliar tahun. Jadi 10 miliar belum ada kehidupan. Hanya baru 4 miliar tahun. Kehidupan di bumi tersebut dimulai dengan bakteri dan klorofil, saya katakan, yang terus berkembang dengan memanfaatkan energi matahari. Permutasi nukleotit yang pada kromosom DNA bakteri dan klorofil tersebut berlangsung dalam evolusi selama 4 miliar tahun. Telah menghasilkan hampir 1 juta jenis makhluk dan lebih dari setengah juta jenis tanaman. Homo sapiens baru muncul sekitar 200.000 sampai 250.000 tahun yang lalu dari Homo erectus. Homo erectus itu ialah yang masih di pohon dan dia pertama kali di atas dua. Dia bisa jalan. Tapi otaknya belum. Itu membutuhkan waktu tersendiri. Setelah tapi yang saya katakan 200.000 sampai 250.000 tahun itu Homo sapiens. Homo sapiens terjemahannya adalah manusia yang ingin tahu dalam bahasa ini. Yang mau ingin tahu. Yang manusia, yang Homo erectus yang mulai berpikir dan bertanya mengapa sih begitu? Bukan mengapa begitu. Kenapa dia dimakan oleh itu? Jadi sarapan dia. Bagaimana cara saya tidak dimakan? Dia tidak kuat dan seterusnya. Dengan itu dia mengembangkan, baru dia bisa mengembangkan itu 200.000 tahun, 250.000 tahun yang lalu. Dan sejak 100.000 tahun yang lalu telah memiliki otak yang bentuk formula dan beratnya hampir dengan otak-otak kita. Itu usia 100.000 tahun.
agama. Apakah itu datang dari agama Samawi? Kifratan itu apa? Apakah itu? Kita prestasi. Apakah itu? Pertanyaan yang masih digolongkan oleh Platon metafisik dari teori dan seterusnya itu 50 tahun yang lalu, not over. Dari 100.000 tahun manusia memikirkan otak yang sama seperti kita sekarang. Karena itu kalau orang mengatakan it's impossible bahwa Anda bisa transfer teknologi dalam otak-otak bangsa Indonesia, it's impossible. Dan saya akan dikatakan dosen. Kenapa? Yang benar aja. Tidak berbeda otaknya orang Jerman, otaknya orang Indonesia, otaknya orang Jepang atau Amerika, tidak berbeda. Yang berbeda ada perilakunya yang ditentukan oleh lingkungannya. Dan oleh karena itu juga, itu adalah nanti saya jelaskan. Jadi jelaskan. Di situ saya, ini yang masalah dari, karena Ibu Ayu itu, yang maafkan Ibu nggak bisa aja. Karena Ibu harus banyak terus. Ibu selalu mengatakan, mau tulis toh, dan kamu bukan itu, atau pakai, supaya tidak terlalu banyak dolan. Kalau jalan ke situ, kenapa dolan? Kenapa aku itu sering sendiri, tidak bertemu dengan siapa-siapa. Kawan setia saya siapa? Tentunya Ibu Ayu. Tetapi yang paling setia, yang lebih lama dari Ibu Ayu adalah laptop saya. PC. Dan saya bisa dahulu saya harus ke library. Sekarang tidak perlu. Saya punya pennya untuk masuk ke library dari Aachen, dari Munich, dari Harvard, dari mana saja. Kalau perlu saya beli buku, saya nggak ke toko buku, saya pakai Amazon, mana saja saya beli. Dan itu baca. Nah, anak saya tentu saya lihat tuh, wah ya itu adalah kompleks. Karena itu banyak sekali yang catatan-catatan yang makin lama makin menarik, tetapi tidak pernah bertemu dengan siapa saja. Jadi kalau ketemu dengan siapa saja, excited, mau cerita, tapi cerita saking banyaknya tidak tahu mulainya dari mana. Jadi bisa bergagal. Yang serasa Homo sapiens baru muncul sekitar 200.000 sampai 250.000 tahun yang lalu, dan sejak 100.000 tahun yang lalu telah memiliki otak yang bentuk volumina dan beratnya hampir sama seperti otak kita sekarang. Sejak kurang lebih 100.000 tahun yang lalu, manusia harus memanfaatkan akal dan pikirannya karena manusia tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat untuk menghadapi lingkungan. Saya tadi cerita yang 2 Peter, yang 1 yang menghadapi kita. Oleh karena itu manusia terpaksa mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagaimana penjelasan saya di atas tadi, yang diilhami oleh lingkungan alam dan kehidupan kita. Permasalahan dan kejadian yang dihadapi manusia bersama pemikiran penyelesaian harus diinformasikan atau dibariskan dari generasi ke generasi dengan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena pembarisan informasi dengan menggunakan media bahasa tersebut kurang menjamin ketepatan dan objektivitas dari informasi tersebut, maka sebagai pelengkap dikembangkan juga bahana media yang lain, yaitu bahasa ilustrasi yang mampu meneruskan informasi tentang permasalahan, kejadian, dan penyelesaian dengan lebih eksak, tepat, dan objektif. Jadi bagi kita sebenarnya ilmu pasti adalah satu bahasa. Jangan wah ilmu pasti tinggi dan bahasa sama saja. Anda itu ahli tulis kan? Ya, bagi orang yang tidak bisa berbahasa yang situ ya dia ahli canggih, nggak ngerti.
Tapi inovasi adalah bahasa yang lebih eksak. Ada informasi yang dapat dimanfaatkan di mana saja. Ada informasi yang sifatnya universal atau dalam matematik dianggap infer yang tidak bisa diubah. Dan ada yang sifatnya khusus atau variabel. Penyelesaian sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan. Boundary condition. Lingkungan tersebut berupa kendala atau batas. Kendala, boundary condition, random. Batasan yang berlaku di dalam. Di dalam, misalnya kalau saya berbuat sesuatu, misalnya ini batasan-batasan saya tahu, di sini terbuka, sini diklaim, sini dan sebagainya, siapa batasan. Tapi di dalam ini gimana? Itu ada kendala-kendala. Lingkungan tersebut berupa kendala dan batasan yang dihadapi manusia yang dapat berubah dari waktu ke waktu secara dinamis dan cepat. Dalam ruangan tersebut yang kita hadapi, kita bisa menggambarkan secara eksak matematik keadaannya. Oh, sulit. Kita bisa melaksanakan dengan eksak, tapi kita harus memperhatikan kendala-kendala yang ada. Penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi manusia selalu terdiri dari bagian yang berlaku universal dan bagian berlaku secara khusus. Untuk memudahkan penyampaian informasi tersebut, manusia memanfaatkan coretan, misalnya pada zaman purbakala di dinding gua dan sebagainya, lukisan atau model yang sekarang dikenal sebagai model inovasi atau matematik model. Salah satu model inovasi adalah model elemen hingga atau finite ordination yang berdimensi 2 atau 3. Model ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah diekspresikan melalui suatu persamaan inovasi tinggi yang dapat memperhatikan dan memperhitungkan ketergantungan persoalan tersebut dari waktu atau dinamik persoalan. Bahasa yang dimanfaatkan adalah bahasa inovasi tinggi dan canggih, baik analitis maupun numerik. Saya tidak setuju. Saya tidak bermaksud memberi kuliah mengenai metode dan hingga atau finite dan lain-lain. Karena kalau saya beri kuliah butuh 2 tahun. Di mana tiap minggu saya harus memberikan mungkin 3 jam. Itu baik. Saya datang sampai saya dengar kami tidak masuk dan saya pakai, saya bilang tadi tahun 57. Long dan saya memanfaatkan di mana-mana. Itu benar di tempat dia rekayasa bahwa cara berpikir saya selalu dalam matematika model dan penyelesaiannya berbeda. Jadi saya tidak bermaksud memberikan kuliah. Namun hal itu saya perlukan untuk memberikan sedikit informasi mengenai filsafat dan teknologi. Karena metode tersebut sering dapat dimanfaatkan dalam proses penyelesaian masalah fisik dan non-fisik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dihadapi. Baiklah, saya batasi pada contoh yang berdimensi 2 dan masalahnya telah diekspresikan dengan bahasa persamaan pasti yang berlaku dan sebagainya. Saya punya tradisi supaya saya tidak baca lagi. Ini misalnya berdimensi 2, saya misalnya elipse. Saya mau tahu kejadian di elipse itu. Elipse itu saya buat terdiri dari triangle. Tiap triangle itu saya bukan di satu titik itu titik temu. Misalnya kalau saya melihat di triangle ini baik 1, 2, 3, 4, 5 ada. Titik ini hanya 2 baik. Tetapi di sini ada kendala yang saya. Jadi saudara, dengan cara demikian
Saya bisa membatasi, menyelesaikan masalah-masalah dalam proyek. Tetapi di dalam modul proyek tersebut, saya amankan bahwa adanya kecocokan dengan penyelesaian masalah-masalah yang berdekatan proyek yang digabungkan dalam. Saya bisa buat secara 3 dimension. Jadi bukan triangle, tapi menjadi apa, piramid. Ya saya buat dimensi ketiga. Next. Coba lihat. Ini peta. Bagaimana saya membuat analisa? Misalnya yang Anda lihat gelap itu triangle lebih kecil. Kenapa? Karena saya tahu dari statistik di sini terjadi banyak disturbance. Ini masalah sosial politik. Masalah sosial politik di titik tertentu, daerah tertentu, pendekatannya lain dengan masalah-masalah yang tenang-tenang di sini. Saya tidak bisa pukul rata. Jadi dengan cara demikian, saya bisa konsentrasi kepada di mana terjadi permasalahan. Saya terapkan itu waktu saya jadi presiden menghadapi segala masalah. Saya hindari untuk berdialog, mengadakan polemik. Kenapa harus saya tidak bisa mengikuti? Kalau saya rasa begitu, kita udah hancur. Jadi seperti saya rasa, dia anggap apa saja bisa berubah. Karena tidak boleh terjadi di bumi ini sesuatu revolusi. Yang kasihan mereka. NKRI tetap berlaku. Masalah-masalah seperti ini harus diselesaikan. Cara modelnya adalah ini. Nodal point yang tadi saya perlihatkan itu harus berlaku di nodal point yang menghubungi satu sama yang lain. Undang-undang dasar. Kalau perlu saya gunakan undang-undang dasar. Di triangle atau di piramida whatever atau di provinsinya sesuaikan dengan budaya, sesuaikan dengan perilaku, sesuaikan dengan cita-cita yang universal dan cita-cita yang regional yang dipengaruhi oleh metafisik dan seterusnya. Saya harus karena itu saya ambil kebijaksanaan memberikan otonomi daerah di kapal, tetapi pada kaplingnya di kapal permasalahannya, tetapi pada penghubungnya saya tutup. Tidak boleh ke wilayah, tidak boleh ke ini dan sebagainya. Kemana? Saudara, kalau tidak demikian, but you do nothing. Or you do something, it is random. Acak-acak. No. Tidak bisa eksak. Tapi sekurang-kurangnya mendekati eksak. Karena itu jelas aproksimasi. Saudara, yang lain baca nanti ya. Ada apa? Jadi, saya tidak usah saya jelaskan mengenai bagaimana berkembangnya. Dan sekarang saya masuk ke Eden. Ini saya tinggalkan ya, itu hanya menggambarkan. Siapa yang mau memperdalam, silahkan. Nanti dapat kopinya, dapat anunya Pak. Bisa minta USB-nya yang nanti ada diberikan. Jadi saya hanya satu harapan bahwa dari apa yang saya tulis itu Anda diilhami, oke? Itu tugas Pak. Sekarang saya tinggalkan itu. Jika kita pelajari perbedaan tubuh serangga, insek, dengan makhluk lain pada umumnya, maka pada protein
pada tubuh serangga dibungkus oleh kulit yang kuat. Jadi kalau kita lihat serangga, proteinnya itu dibungkus oleh kulit yang kuat. Tapi kalau kita lihat tubuh Anda, tubuh saya, tubuh yang lain, kita punya skelet yang dibungkus oleh protein. Correct? Yang lain bentuknya itu tidak ada skelet. Proteinnya semua protein, apakah usus atau protein kan? Itu dibungkus dengan panser. Yang lucunya panser itu kuat materialnya dan juga bersifat yang konstruksinya ringan, siap menokok. Kapal terbang begini deh. Badan, sayap, buntut, pesawat ini dibungkus. Apa yang dibungkus? Ada proteinnya, manusia-manusianya, ada energi, bahan bakar minyak dan sebagainya. Semua. Jadi memang konsep ringan itu dasarnya adalah diilhami dari Einstein. Tapi ngitungnya susah deh. Saya nggak mau beri kuliah itu lain sendiri. Itu orang yang ahli konstruksi ringan tahu. Jadi untuk menghemat energi, menghemat material, menghemat biaya, maka lahirlah ilmu konstruksi ringan yang ternyata sudah diterapkan dan terus disempurnakan dalam proses evolusi kehidupan selama 4 miliar tahun dengan berpegangan pada filsafat menghemat energi, meningkat kualitas material, dan menekan risiko. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan makhluk tersebut, filsafat ini adalah dasar filsafat transportasi darat, udara, dan laut yang menerapkan ilmu konstruksi ringan monokok. Mobil yang sekarang monokok, yang 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang enggak monokok. Belum tahu, belum. Sejak masa revolusi industri, teknologi berkembang secara eksponensial dan tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan dan peradaban manusia modern. Berfilsafat tanpa memperhatikan dan memperhitungkan dampak dan kendala teknologi tidak mungkin lagi dapat menghasilkan karya pemikiran yang sempurna. Sekurang-kurangnya teknologi dan filsafat harus bersinergi agar tercapai kualitas keunggulan. Saya lewat ini. Seperti sudah sering saya kemukakan, teknologi bukan hasil sumber daya alam, melainkan hasil pemikiran. Karya yang menciptakan sumber daya manusia. Saya tadi sudah mesti proses. Tiap hasil karya riset ilmu dasar dan ilmu terapan di segala bidang akan menjadi dasar bagi teknologi untuk menghasilkan produk perangkat keras, software, hardware, dan firmware. Dalam masyarakat riset percepatan, dalam masyarakat ketiga, produk tersebut secara proporsional selalu diintegrasi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, keterkaitan filsafat dengan teknologi yang tidak mungkin lagi dipisahkan akan menentukan nasib manusia. Pertanyaan yang perlu kita kaji adalah, dapatkah manusia tetap menguasai dan mengendalikan teknologi? Mungkinkah suatu ketika teknologi menguasai dan mengendalikan manusia? Sini saya pun berpikir begitu, saya mau lewat ini. Saya berikan contoh. Pembuatan biokeramik pada lingkungan sulap. Kalau Anda lihat sulap, kita tahu kan sulap itu sekitar di bawah 30 derajat. Di Indonesia mungkin rata-rata 20 derajat. Kalau dipakai yang dalam, di Eropa bahkan 10 derajat. Tetapi di dasar laut dalam temperatur yang 10 derajat itu
kerang bisa menghasilkan shellnya yang sama kuatnya dengan keramik yang Anda buat. Saya namakan keramik teknologi. Yang satu bio-keramik, yang satu tekno-keramik. Tekno-keramik itu Anda harus buatnya dengan bahan baku yang sama, di mana di lingkungan yang suhunya di atas 1000 derajat membutuhkan banyak energi. Sedangkan dalam hal ini biokeramik yang kekuatannya tidak kalah dengan itu terjadi dengan memanfaatkan yang sama bahan bakunya yang sama, bisa dihasilkan dalam sekitar temperatur di bawah 20 derajat. Coba aja Anda patahkan itu yang namanya shell dari terbungkus dari kerang itu, kan susah pakai palu. Sama dengan cangkir, tidak bisa jadi ini gelas, palu baru bisa kasih ikan. Itu pun belum tentu, karena dia memang keras, tapi masih ada elastisitas. So bagaimana terjadi? Jawabannya nanoteknologi, bioteknologi. Jadi Pak Rektor, kembangkan di sini tempatnya. Kalau bidang nanoteknologi, bioteknologi, dan itu masa depan. Dan kembangkan metode-metode yang membuat itu modal, di mana kita bisa membuat modal untuk menghitung apakah itu masalah sosial politik, atau masalah fisik, atau masalah kimia. Kalau dulu kita membuat, sekarang sudah dimanfaatkan mungkin 1000 percobaan dan akhirnya satu yang kita pilih. Dan sekarang kita dengan computerized lebih jauh dari 1000 mungkin hanya 10, dan 10 kita buat eksperimen lebih murah, lebih cepat terlaksana. Jadi kayak begitu, justru. Saya cerita mengenai keramik. Coba gitu. Jawabannya nano and bio. Coba lihat laba-laba. Laba-laba itu kan ada jaringannya. Laba-laba itu ternyata kalau di sini saya Ibu Ima dapat dia bilang laba-laba tali laba-laba itu lebih kuat dari baja. Tapi kalau lebih kuat dari baja ya saya gampang. Bisa buat dari carbon fiber, bisa sampai 3 kali, 4 kali kekuatan dari baja. Tetapi biasanya sifat dari material adalah makin kuat material tersebut, makin rapuh. Siapa yang belajar sains tahu fisiknya begitu. Makin kuat material itu, makin rapuh, makin brittle, makin spreaded. Dia kuat tapi jatuh terus pecah. Tapi makin elastis material itu, makin lemah. Tapi yang hebatnya adalah material dari laba-laba itu kuat, tapi elastis. Gila lah. Gila lah. Jadi apa yang dikembangkan itu oleh ya, apa yang telah dikembangkan dalam 4 miliar tahun itu susah. Ada salah. Saya lewat 4. Saya mau sampaikan. Baiklah, saya akhir. Saya cuma satu mengenai robot. Kasar saya pilih robot. Tapi robot sekarang sudah sejauh demikian orang membuat robot. Robot kalau Anda keluarkan baterinya kan tidak bisa gerak. Manusia kalau nggak diberi makan nggak bisa bergerak. Jadi ini robot dikeluarkan baterinya. Sekarang sudah sampai demikian, robot memiliki bateri yang makan protein. Jadi robot mempunyai perut. Perut itu mengisi baterinya. Dan di dalam perut ada bakteri, terjadi biokimistri yang menghasilkan, bisa bertransfer dari protein
menjadi pengisi baterai dan memberikan energi. Robot bisa. Robot ini yang sekarang state of the art, bukan saja mampu, jadi sekarang dia diprogram untuk memakan apa? Lalat. Jangan makan lalat. Jadi lalat masuk ke dalam perutnya karena dia butuh energi. Dia jangan, tidak ada dia cari, tapi kalau lalatnya habis dia makan. Selama robot itu kecil, kalau dia mulai gigit kaki saya tendang dia. Begitu kan? Coba lihat, bagaimanakah robot itu bukan saja diprogram untuk memakan protein, tapi diprogram untuk membuat spare partnya sendiri, untuk membuat diagnosis sendiri. Bukan itu saja, robot itu bisa merekayasa di program bahwa dia membuat mengembangkan dirinya sendiri yang lebih baik. Itu masih dalam rangka kemungkinan. Tapi satu, dia tidak bisa memiliki perasaan. Dia tidak mengenal moral dan etika. Jadi, di sini kita harus. Saya berhenti sebagai contoh, saya hanya berikan contoh. Karena menjawab pertanyaan, bagaimana apa kita tidak bisa diperkenalkan oleh teknologi. Manusia yang baru bereksistensi, saya bilang, manusia baru bereksistensi 2,16 detik. Sebentar, saya lihat itu. Kalau saya anggap, jikalau 4 miliar tahun kita samakan dengan satu hari, 24 jam atau 1440 menit atau 86.400 detik, maka Homo sapiens dengan struktur dan kemampuan seperti otak kita ini baru ada di dunia sejak 2,16 detik penggunaan. Dan 24 jam itu baru eksistensinya 2,16 detik penggunaan. Masa Homo sapiens ini hanya sebesar 0,0025% dari masa evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan itu 4 miliar, tapi evolusi terjadinya Big Bang adalah 14 miliar yang lalu. Kalau saya hitung mulai Big Bang, nah goodness, tidak ada artinya. Sedangkan teknologi sebagai cara dan teknik untuk dapat memiliki apa yang diinginkan dengan pengorbanan minimal hanya dapat dikendalikan jika manusia bertindak dan berperilaku dalam koridor nilai-nilai moral dan etik yang berakar pada agama. Manusia yang baru bereksistensi selama 2,16 detik sudah mau bersaing dengan hasil evolusi. Saya akan bawa evolusi, bukan Big Bang. Alam semesta 10 miliar lebih tua. Ini baru 4 miliar. Evolusi. Dan bagi mereka yang beragama mau menyamai kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta. No way. Anda baru kenal yang sekrim. Hadirin, akhirnya saya menyampaikan di sini. Dari perjalanan tersebut sebelumnya dapat disebut bahwa pembangunan, perubahan dan pembaharuan yang berkualitas serta berkesinambungan sepanjang masa hanya dapat dilaksanakan kalau 3 persyaratan mutlak dipenuhi, yaitu memiliki sumber daya dan alam terbarukan dan tidak terbarukan, memiliki energi terbarukan dan tidak terbarukan, fosil dan alternatif, memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan, menerapkan dan mengendalikan teknologi dalam arti. Bahkan justru negara-negara berkembang yang memenuhi persyaratan pertama dan kedua saja dan belum memenuhi persyaratan ketiga atau baru berada di ambang pintu untuk memulai proses penguasaan teknologi dalam arti yang lain. Globalisasi hendaknya jangan diartikan atau terjebak pada pemahaman cara mempertahankan dan memelihara status quo perang negara berkembang sebagai pengekspor energi
dan sumber daya alam saja. Kalaupun sumber daya manusia yang menguasai teknologi hanya sebatas pada teknologi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan peningkatan ekspor sumber daya alam saja. Jangan sampai globalisasi dimanfaatkan untuk memasukkan produk karya sumber daya manusia luar negeri ke pasar domestik, sehingga menghambat perkembangan industri dalam negeri yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Memperhatikan luasnya benua maritim Indonesia, maka pasar domestik sangat potensial dan dapat mendorong perkembangan industri di Gantara dan industri maritim. Karena itu pernah dikembangkan sendiri pesawat terbang CN235 dan N250 untuk membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia mampu menguasai pengembangan dan menerapkan teknologi secanggih apapun. Rasa pendidikan rendah, menengah dan tinggi bidang dirgantara berkembang secara mandiri dan besar. Demikian pula lembaga ITEK dan lembaga riset terkait. Transfer dan pengembangan teknologi melalui suatu evolusi yang dipercepat dengan filsafat mulai dari akhir dan berakhir pada awal diterapkan. Industri penunjang juga lahir dan berkembang seiring dengan progres integrasi teknologi. Lembaga pemerintah menjadi profesional untuk menunjang perkembangan industri yang besar. Di samping itu, percaya diri kita sebagai bangsa juga meningkat. Pemasaran dimulai dan persiapan aktivitas punah jual juga telah bergulir. Semuanya itu terlaksana dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan terjadi negara maju seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan Kanada. Membuat pesawat penumpang yang memiliki sertifikasi dari USA dan Eropa lebih sukar dibandingkan dengan membuat pesawat tempur secara waktu. Demikian pula terjadi dengan industri maritim yang peran utamanya dilaksanakan oleh PTK dan industri tradisional. Pengelolaan semua industri strategis tersebut dibawa dalam organisasi Badan Pengelolaan Industri Strategis yang mengendalikan 10 perusahaan strategis dengan karyawan sekitar 48.000 orang dan memiliki turnover sebanyak 10 miliar US dollar. Di mana itu sekarang? Di mana? Mau kemana kita? Hilang, Pak. Jangan. Saudara-saudara, saya rasa yang lain Anda baca ya masih banyak. Yang lain Anda dapat pilihan dan kalau kurang nanti diundang lagi kita bisa berbicara. Oke? Saya minta mungkin ada film yang bisa masih diputarkan. Ya. Kan ada di sini. Ada? Manusia dalam dua dasar rakyat ini sungguh sangat menakjubkan. Namun kemajuan peradaban manusia ini juga menimbulkan berbagai permasalahan baru. Permasalahan yang paling serius adalah kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan planet bumi ini tidak lagi nyaman dihuni. Kondisi ini telah memicu munculnya berbagai penyakit jenis baru, khususnya penyakit degeneratif yang tadinya hanya banyak
dijumpai di negara-negara maju, khususnya di Amerika dan Eropa. UNITI sebagai lembaga penelitian terkemuka di Indonesia bekerja keras membangun sarana dan prasarana laboratorium dan kemampuan sumber daya manusia. LIPI telah mampu membangun kemampuannya di bidang genetika molekular untuk dapat merespon terhadap isu nasional di bidang kesehatan dan pangan. Kerja keras Adi Santoso telah meletakkan landasan bagi pengembangan industri terapeutik protein mengisolasi gen penyandi eritropoietin EPO dari ginjal manusia dan memindahkan gen ini ke dalam gandum menggunakan bali mozaik virus dan kemudian memindahkan gen yang sama dengan teknik lain ke dalam ragi roti Lucia pastoris. Human EPO sangat diperlukan untuk mendatangkan sel darah merah pada manula dan penderita berbagai penyakit degeneratif lainnya. Sementara itu, kelompok Bambang Sunarko sedang mengembangkan teknik genetika molekular untuk menapis atau screening antivirus H5N1 dan H1N1 dari kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa ini. Grup peneliti di bawah pimpinan Wicaksono dan Ami Estiati telah berhasil memindahkan gen penyandi protein terapeutik untuk penyembuhan penyakit hepatitis B ke dalam pisang. Dengan demikian, di dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia bebas dari hepatitis B ini dengan mengonsumsi pisang. Penelitian strategis di bidang pangan protein dan aktivasi gen spesifik pada padi lokal. Penelitiannya telah berhasil membuat setidaknya 2.000 galon padi baru yang siap ditapis atau di screening untuk mencari benih padi tahan penyakit, tahan kekeringan, tahan rendaman untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim global. UNITI perlu melakukan kerjasama dengan lembaga riset dunia untuk meningkatkan kemampuan SDM dan menjaga sarana prasarana supaya tidak ketinggalan zaman. Kerjasama dengan swasta nasional BUMN dengan membangun kemampuan nasional memproduksi protein terapeutik sendiri untuk menyediakan bahan baku obat murah bagi masyarakat mencari solusi adalah suatu keharusan. Penelitian di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu Pusat Penelitian Bioteknologi, Pusat Penelitian Biologi, dan Pusat Penelitian Kimia, telah melakukan penelitian multidisiplin berbasiskan rekayasa genetik dalam bidang-bidang biopharmaceutical sciences maupun juga dalam bidang-bidang agricultural sciences. Yang paling berhasil adalah diciptakan human erythropoietin melalui teknik molecular farming. Sebenarnya masih ada dari BPT dan ECMA, tapi karena kendala waktu tidak. Yang kali kita putar. Kalau saudara masih mau lihat silakan. Ya.
15 tahun yang lalu tidak sejauh demikian. Pesawat terbang yang Anda lihat itu dalam sejarah ilmu dirgantara tidak pernah pesawat terbang dalam terbang perdana dibuka izinnya dan semua boleh dimasukkan. Selalu dirahasiakan. Karena bisa jatuh, karena pesawat terbang itu belum pernah terbang dan berkali berada di udara. Bagaimana jalannya? Pesawat itu untuk kelasnya namanya kecepatan tinggi pada daerah subsonik, high speed in subsonic region. Sayangnya aerodinamiknya sampai hari ini masih paling canggih. Pesawat terbang itu memiliki 70 penumpang dan direkayasa untuk masuk ke pasar tahun 2000. Kami harus matikan. Padahal sudah terbang, harus terbang untuk dapat sertifikasi 1.800 jam, sudah terbang 900 jam. Tinggal setengah. Semua berfungsi. Seluruh spektrum dikuasai. Mandiri. Dan dalam hal itu pesawat terbang yang Anda lihat yang pakai winglet N2130 itu direkayasa akhir tahun 80. Waktu kami membuat winglet tersebut berdasarkan penelitian yang saya katakan Forex diketawain. Wah, dia mimpi dolanan dan sekarang semua pakai. Pesawat terbang itu harus sudah terbang masuk ke dalam pasar 2004. Kita harus stop. Mengapa? Itu bukan hanya ini. Saudara tahu bagaimana rasanya kalau apa yang kita raih sebagai orang tuamu tidak mampu memberikan kepada Anda untuk menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih unggul. Karena tidak ada alasan bahwa Anda tidak. Saya tadi perlihatkan apa terjadi dari empat. Evolusi. Saya perlihatkan dulu satu. Hanya 2,1 dari 20. Tidak ada perbedaan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara apapun juga bukan hak prerogatif orang kaya atau miskin atau ras manapun juga, adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia yang mau dan mampu dan diberikan pimpinan untuk melaksanakan. Saudara-saudara, Anda bisa baca, apalagi mahasiswa saya ini eyangmu, gimana yang rasanya bahwa tidak mampu memberikan apa yang Anda miliki karena dari eyang orang tuamu. Anda perasaan pasti Anda sedih. Bagaimana rasanya? Dimasukkan dengan konsideran dari makro indikator saja, harga duit dan sebagainya, untuk memasukkan pesawat ke bumi Indonesia, ke pasarmu sendiri, rumahmu sendiri, yang lebih jelek dari rekayasamu sendiri. Benar begitu. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyalahkan semua kepada siapapun. Saya hanya mau menggaris bawahi pasar domestik di mana-mana saja dia ada milik rakyat di mana dia hidup. Dan kita harus menjadikan kita lebih unggul.
lebih mampu mengerti bahwa pasar itu punya kita, jangan sampai terjadi. Saya jelaskan. Secara statistik tidak saja Indonesia tergolong mungkin nomor 3 atau nomor apa yang membeli ini. Tapi di sini masuk banyak sekali yang murah yang belum dijual di negara asalnya karena masih merupakan produk ekspor. Anda, kita membayarnya nanti sudah unggul baru saudara-saudara. Stop it. Tapi jangan dibeli, kasihan rakyat. Yakinkan orang tua, saudara-saudara, kalau bukan kita yang tidak mengenal salah dan tidak membedakan Anda keturunan mana sama selama Anda hidup di dalam masyarakat, kita mau ketentraman. Ketentraman hanya bisa diberikan jika yang berperan adalah sumber daya manusia yang unggul. Itu adalah message saya kepada Anda. Dan saya berikan, mudah-mudahan Anda, orang tuamu, saudara-saudaramu, semua bisa melihat dengan matamu sendiri bahwa kita 15 tahun yang lalu sebagai abang pilih langsung dipreteli. Saudara, silakan kalau ada pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekitar 2 jam 15 menit kita mendengarkan penyampaian dari Profesor Habibie tentang filsafat dan teknologi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Itu pertama yang terakhir yang tadi disampaikan adalah industri strategis yang sempat membuat kita bangga dengan pesawat yang bisa terbang dan mendarat kembali dengan selamat. Sekarang kemana? Itu yang harus kita jawab bersama-sama. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa kita mendapat inspirasi atau ilham dari Prof. Habibie untuk mengembangkan lebih jauh ke depan. Yang patut kita mengucapkan terima kasih pada hari ini adalah banyak hal yang disampaikan, terutama analogi dari benda hidup, maksudnya adalah binatang kepada mesin. Tadi ada mulai dari burung, kanidri, kelelawar, bangau. Tapi yang robot tadi saya kalau bisa beli menggantikan saya mengajar, terus saya tidak bisa. Bapak sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11.38 dan hari ini adalah hari Jumat. Sehingga seyogianya kita harus mendirikan acara ini pukul 11.45, 37 menit lagi. Maka kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sepakat tidak mungkin ada tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kita akan mengundang kembali nanti Bapak Ibu pada kesempatan yang lain untuk berbicara yang lebih panjang barangkali untuk saling berkomunikasi. Kami yakin kok ini ada 500 hadirin yang ada di sini. Di dalam mungkin 400, di luar ada 100 atau lebih. Dan kami yakin banyak sekali yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin dijawab pandangan yang mungkin untuk ke depan, terutama dari mahasiswa yang saya kira mayoritas ada di ruangan ini. Tapi yang boleh buat memang waktunya membatasi kita dan kita harus mendirikan acara ini. Mungkin lain kali Pak Rektor kita akan undang kembali Prof. Habibie untuk hadir di tengah kita. Mudah-mudahan waktunya masih panjang dan masih energik, baru 74 tahun. Baik, yang terakhir adalah yang sangat menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting adalah otak kita sama dan sangat mungkin atau possible untuk melakukan apapun seperti orang lain lakukan. Universitas Indonesia dengan umur 161 tahun mestinya itu bisa sejajar dengan universitas dunia yang lain yang lebih sudah bertaraf lebih tinggi dari kita. Saya kira mari kita bersama-sama merenungkan ilham dari Pak Habibie tadi dan kita pakai sebagai dasar kepada kita untuk bergerak lebih maju di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebagai pelatar kalau ada yang kurang. Kalau terpaksa hari ini tidak bisa berdialog, nanti lain kali kita akan berbincang lagi. Mari kita beri aplaus kepada Prof. Habibie.
Dr. Muhammad Nasir, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia yang telah berlaku sebagai moderator pada acara studio jurnal ini, dan Profesor Dr. B.J. Habibie yang telah memberikan kuliah yang sangat inspiratif. Saya tidak mau menyanyikan pertanyaan Bapak. Boleh saya Setengah menit Mas ya. Hari ini saya sangat berharap. Silakan Pak Anda duduk karena saya tidak terlalu berhormat untuk dan saya tidak tahan saya tidak akan mengajukan pertanyaan, tapi saya satu pernyataan. Ini yang sudah lama saya tidak tidak berkepentingan apa-apa dengan PKR dan lain-lain tidak. Tetapi saya punya kepentingan atas bangsa Indonesia. Saya sedih sekali karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang hebat sekali, luar biasa sekali. Saya sudah keliling dunia dan saya sudah mendengar orasi-orasi dari para pemimpin negara di semua bangsa ini yang paling hebat, termasuk yang sudah pernah dilakukan membaca. Tapi saya baru kali ini saya berani menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Universitas Indonesia ini belum pernah terjadi di seluruh dunia kapan juga. Dan itu dari Museum Rekor Dunia Indonesia, saya akui ini sebagai rekor dunia. Di mana untuk pertama kali di suatu forum akademis yang sangat terhormat, seorang kepala negara yang merangkap ilmuwan aeronautika hanya baru terjadi kali ini bisa menyampaikan orang Pak aku bukan ilmuwan yang lebih suka, walaupun populernya bukan main, tapi saya bilang ini benar-benar Universitas Indonesia ini bukan peristiwa bersejarah, karena ini bukan hanya masalah ilmu, tetapi juga masalah negara dan bangsa Indonesia. Saya sedih sekali menyampaikan. Di sini teman-teman saya, Pak Raderman, Pak Rajiman, dan masih banyak lagi, termasuk baru lagi. Bangsa ini bukan hanya tidak mampu menghargai bangsa sendiri, tapi tidak bisa memanfaatkan potensi otak-otak yang paling cemerlang di dunia ini. Bangsa ini bukan menggunakan politik sebagai alat pembangunan, tetapi politik sebagai penghancur, penghalang ekonomi. Tadi kalau pesawat itu sebetulnya kita sudah siap masuk ke dunia dan punya seperti Pak Habibie ini otak. Makanya sebenarnya saya mengerti kenapa Tuhan menciptakan beliau itu badannya tidak besar. Kenapa? Ya karena semua kumpulnya ke otak. Jadi kalau saya yakin itu semua kumpulnya ke otak. Tetapi mohon tapi tolong, nah ini yang tadi, tolong jangan sinis, jangan saya diterjemahkan bahwa yang badannya besar nggak punya otak, bukan ya? Ya kalau politisasi dunia ya tadi. Nah, tolong saya sedih sekali. Mari kita mulai belajar untuk bangga terhadap bangsa. Mari kita belajar. Ya. Saya yakin itu teman kita Jerman, saya tidak tahu dia ngerti saya ngomong apa enggak. Kalau bukan nggak ngerti ya, saya sudah seperti Pak Habibie, saya 10 tahun di Jerman. Saya nggak berani bilang mereka lebih bodoh dan kita nggak berani bilang. Ya. Tapi yang jelas mereka tidak lebih pintar. Yang jelas kemarin juga kita perhatikan cara Prancis itu. Silakan mengatakan transfer itu hebat, transfer hebat. Tapi musisi Indonesia bisa memainkan apapun yang dimainkan Mandala Transfer. Bisa menyanyikan apapun yang dimainkan Tony Braxton. Tetapi mereka tidak bisa menyanyi ketuk, tidak bisa.
Mereka tidak bisa berlanjut jadi bangsa ini adalah bangsa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi bangsa yang besar. Mari kita jangan menghalangi kehendak Yang Maha Kuasa ini. Dan saya mohon Pak Habibie, saya kira Ibu benar. Tolong apa yang Anda pikirkan semua itu ditulis dari satu buku. Karena ada, tadi saya baca dari Pak Anwar dari Hongkong, ada Thomas Kuhn, ada Karl Popper, tetapi mereka bukan teknologi, mereka bukan teknologi, mereka pemikir. Ini adalah pemikir yang sekaligus teknologi. Ini otaknya double ini sebetulnya. Kita ada otak ini juga bahkan belakang kanan kiri kemana mungkin kakinya juga otak semua. Mungkin semua problemnya dari otak saya katakan. Universitas Indonesia segera perlu menggunakan beliau sebagai guest speaker waktu beliau berada untuk menumbuhkan satu ilmu baru di persatuan Nusantara atau di dunia, filsafat teknologi yang benar-benar sangat dibutuhkan umat manusia ini untuk bisa memanfaatkan teknologi, jangan dimanfaatkan oleh teknologi. Dan itu adalah Profesor Dr. B.J. Habibie. Bapak sekalian, materi paparan dari Profesor Habibie itu bisa di-download dari webnya UI, alamatnya di depan. Jadi materi paparannya ada di research.ui.ac.id. Kemudian rekaman dapat dilihat di Office UI ACID. Jadi acara hari ini sebetulnya bisa diikuti di seluruh dunia oleh siapapun yang mau untuk mendownload materi dan video streaming yang ada di webnya UI. Saya kira kami mau diri sebagai moderator. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Acara berikutnya adalah penambahan yang akan dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia dalam rangka merayakan 161 tahun usia Universitas Indonesia sejak Dr. Jawa School dan memperingati 60 tahun penggunaan nama